Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 446. Kenshin yang menghampiri wanita cleaning service yang nampak kelelahan, yang terlihat kesulitan membawa air timba. Kenshin pun membantunya, dengan berkata, "Sini mbak biar saya bantu," untuk membawanya ke kantor itu. Namun wanita itu menjawabnya, "Jangan mas biar saya bawa sendiri. Nanti takutnya saya dimarahi." Kenshin pun menjawabnya, "Sudah mbaknya nggak usah khawatir. Mereka yang akan saya marahi." Kenshin bicara sambil tersenyum, dan meminta agar timba air itu diberikan. Indah pun menuruti, memberikan barang bawaannya. Tak berselang lama, Kenshin tiba, masuk kantor tersebut, yang dihuni banyak pegawai baru. Chika pun melihatnya, begitu juga teman kerjanya yang lain, termasuk Aldo yang tadi. Saat Kenshin tiba, langsung menjadi perhatian. Semua yang di dalam bertanya, emang siapa pemuda ini? Tiba-tiba ikut kerja, membantu cleaning service. Di tengah itu handphonenya Kenshin berdering. Kaori menelponnya, langsung Kenshin mengangkatnya, dan Kaori bicara, "Say entar jangan lupa ya mangganya. Kamu carikan untukku, yang rasanya manis." Kenshin pun menjawabnya, "Iya Kaori pasti aku belikan untukmu. Nanti pulang aku langsung ke pasar buah. Atau kalau perlu ke supermarket. Kan pasti banyak di situ." Kaori menyahut, "Nggak ada say itu. Aku udah bicara sama teman-teman di sini. Katanya belum musimnya, jadi di situ mungkin nggak jual. Pokoknya say, kamu cari sampai dapat ya. Aku tunggu nanti pulang kerja." Kenshin menjawab, "Ah masa sih itu Kaori? Nggak lah pasti banyak entar yang punya. Kamu tunggu aja ya, pasti aku akan belikan." Dan perkataan Kenshin tersebut terdengar oleh orang di sekitarnya, termasuk cleaning service yang bernama Indah, serta juga teman-temannya yang lagi kerja di situ. Mereka melihat Kenshin yang bicara di telepon tanpa rasa khawatir terkena marah, dan Icha serta Aldo, begitu pula rekan kerjanya yang lain. Semuanya jadi tersinggung. Salah satunya langsung saja menegur Kenshin dengan berkata, "Mas-mas ini tempat kerja. Jangan seenaknya saja menerima telepon di sini, apalagi ini kantor yang penting. Anda ini siapa kami tak tahu. Kok tiba-tiba masuk tanpa izin? Apa perlu saya panggilkan security? Karena Anda sudah mengganggu ketentraman kerja." Melihat dan mendengar itu, cleaning service wanita yang bernama Indah menjadi deg-degan hatinya, merasa khawatir dirinya, kalau terkena marah pula. Teman-temannya yang lain pun sama. Berhati-hati semua, mereka nampak kerja, tak berani melihat ke atasannya, yang lagi marah-marah. Kemudian Kenshin menjawabnya, "Oh kalau gitu saya minta maaf ya mbak, karena mengganggu kerjanya. Kalau gitu mbaknya dan pegawai lainnya, silahkan melanjutkan kerja, biar saya bantu cleaning service di sini. Untuk bantu bersih-bersih, kan pekerjaan saya sama, cleaning service juga, jadi tak mengapa kalau saya ikut kerja pula." Si Aldo malah menyolot, "Oh begitu ceritanya, ternyata lu menunggu dari tadi. Tujuannya melamar kerja, mau jadi cleaning service ya lu? Pantas saja nggak pulang-pulang. Tapi tahu diri dong lu. Pakaiannya itu ganti dulu. Jangan semaunya. Masa di training kerja, pakai baju bebas begitu? Dilihat orang kan nggak pantas." Aldo pegawai itu bicara, nampak tak suka pada Kenshin. Wajahnya nampak emosi, matanya menatap tajam. Kenshin melihatnya dengan biasa saja. Bahkan tiba-tiba, handphonenya Kenshin berdering lagi. Rupanya Iwan, yang kini menelponnya. Kenshin langsung mengangkatnya. Semua orang yang melihatnya jadi jengkel rasanya. Dalam hati mereka berkata, "Cowok ini rupanya tak kapok-kapok juga. Meski baru dimarahi, tetap saja mengulangi." Dan Kenshin menjawab Iwan dengan berkata, "Halo Wan, ada apa Wan?" Iwan membalasnya. Malah Iwan bertanya, "Oh ya bro, memangnya yang cari mangga itu siapa? Musim begini kok cari mangga?" "Ya tentu nggak ada bro. Belum waktunya panen. Jadi jelas tak ada yang jual. Lagian lu ini aneh-aneh saja. Pulang dari London, malah cari mangga. Lu mampir ke mall kan bisa.
Makan pizza di situ. Kan banyak tersedia. Lebih keren terlihatnya. Hahaha. Iwan tertawa bercanda. Dan Kenshin menjawabnya. Bukan gua Wan yang minta. Tapi Kaori yang ngebet sekali. Inginnya makan mangga. Yang manis rasanya. Yang baik penampilannya. Pokoknya Kaori ingin dicarikan hari ini. Iwan terdiam sejenak. Langsung saja ia bilang. Tunggu-tunggu bro. Itu istrimu yang minta. Beneran nih lu bilang begitu? Kenshin menyahutnya. Ya beneran Wan, masa gua bohong? Iwan pun membalasnya. Kalau gitu cepet-cepet bro, lu segera carikan. Aku juga akan membantumu. Ini lagi perjalanan balik kerja. Nanti kita bersama cari mangga. Kalaupun itu ke laut, lu harus dapatkan. Biar ke hutan pun sama. Lu mesti mengambilnya. Hahaha. Iwan tertawa lagi. Kenshin jadi penasaran. Dan langsung bertanya. Emang ada apa Wan? Apa lu tahu sesuatu? Iwan pun menjelaskan. Wah kayaknya lu ini bener-bener nggak gaul bro. Nggak ngikuti berita terkini. Apa lu nggak sadar kalau istrimu Kaori itu sedang mengidam mangga? Kenshin langsung menyela. Mengidam maksudnya apa Wan? Gua nggak tahu artinya. Iwan pun membalasnya. Kalau orang desa bilang ngidam itu artinya Kaori istrimu sedang hamil bro. Gua akan punya ponakan. Hahaha. Kenshin bertanya lagi. Sampai mengulang-ulang. Yang bener lu Wan. Wajahnya Kenshin langsung berubah. Nampak deg-degan hatinya. Penuh senyum dan ceria. Iwan pun menjawabnya. Ya itu benar bro. Kalau Kaori ngebet begitu. Dia minta dituruti. Itu artinya ada tanda bro. Coba tanya aja ke Kaori. Kenshin pun menjawab. Baik Wan kalau gitu. Aku tak telepon Kaori saja. Dan pembicaraan dengan Iwan akhirnya selesai. Kenshin yang tak sabar ingin menelpon Kaori, namun pegawai kantor di situ banyak yang marah dan langsung menegurnya. Di antaranya bernama Sandra. Sandra itu bicara, bukannya Mas ini sudah diberitahu kalau jangan menelpon di kantor ini, kok malah mengulangi bicara sama temannya? Kayak ini dianggap warung kopi saja. Sudah baru datang, malah bikin ulah. Ica pun temannya ikut juga berkata. Ica pun bilang, sudah kalau gitu, masnya keluar saja. Jangan bikin reseh di sini. Kenshin yang lagi senang karena dibilang Iwan barusan. Kenshin pun mendengar omelan dari karyawan itu. Namun Kenshin yang tak sabar tetap saja menelpon Kaori. Telepon pun tersambung dan langsung mendapat jawaban. Tapi bukan Kaori yang bicara, melainkan Lala temannya. Lala itu bilang, Tuan muda maaf saya yang menjawab. Karena Kaori saat ini lagi mual. Ini Kaori muntah-muntah. Mendengar hal itu, Kenshin langsung khawatir, merasa cemas dirinya. Dan Kenshin segera bertanya, apa Mbak bilang Kaori lagi mual? Emang kenapa Mbak Kaori? Apa dia sakit? Lala segera menjawabnya, oh ini Tuan muda, Kaori nggak sakit. Tapi dia hanya merasa ingin muntah saja. Jadi Tuan muda nggak usah cemas. Ini pun sepertinya Kaori ada isinya. Maksudnya, Kaori hamil Tuan muda. Kenshin yang mendengarnya jadi terkaget dirinya, terkejut hatinya, deg-degan sekali rasanya. Sampai ia bertanya, beneran itu ya Mbak Lala? Apa beneran? Kalau gitu tolong ya jaga Kaori. Aku senang mendengarnya. Di saat yang demikian, Kenshin dilaporkan ke security. Kemudian Kenshin yang sedang menelpon, tangannya tiba-tiba ditarik oleh pegawai laki-laki. Kenshin disuruh segera keluar, meninggalkan tempat ini. Melihat hal itu, Kenshin merasa terganggu, sampai-sampai jadi marah. Hingga Kenshin berkata, hei lepaskan tanganmu, kamu nggak sopan sekali, menyuruh keluar orang yang lagi telepon. Apa kamu sekolah nggak pernah diajari cara sopan santun? Dan kalian semua pegawai kantor ini, sudah berapa lama kerja di sini? Kok punya sikap tak baik sekali pada bawahan cleaning service? Apa kalian perlu diberhentikan hari ini? Kalau sudah bosan kerja, silahkan tinggalkan tempat ini. Saya tak mau melihat ada pegawai yang sombong dan arogan. Kenshin benar-benar marah, matanya pun merah. Pegawai di situ semua melihatnya. Kemudian di saat bersamaan, pintu terbuka. Rupanya security datang karena dipanggil Aldo dan temannya. Semua pegawai kantor nampak senang, mengira Kenshin akan diamankan. Namun yang terlihat beda dari perkiraan. Security yang datang itu ada 2-3 orang, tak langsung mengusir ataupun mengamankan.
Malah mereka langsung bicara, menyapa dengan hormatnya. "Oh ya Tuan Muda, apa ada yang membuat Anda marah?" "Tuan Muda silahkan duduk, biar bisa tenang. Mari silahkan." Security dengan tangannya mempersilahkan Kenshin dengan hormat. Semua pegawai di situ yang melihatnya terkaget jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya